Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita semua pada kesempatan ini. Marilah kita ikuti kajian fikih sunnah bab tentang nikah yang dibawakan oleh guru kita Ustaz Haji Nasruddin LC. Selamat menyimak. Wassalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Hadirin saudara-saudaraku yang saya cintai, pertama-tama mari kita di kesempatan yang baik ini kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berkumpul lagi seperti biasa melanjutkan kajian kita. Selawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau hingga di akhir zaman nanti insyaallah. Hadirin saudara-saudaraku yang saya cintai, seperti yang kita ketahui bersama, ini adalah hari ke-8 perang antara Palestina dan Israel. Kita doakan saudara-saudara kita, minimal sekali doa agar mereka mampu melawan, bukan lagi bertahan tapi melawan, karena sejak hari Senin Israel mengembargo, memutus semua jaringan listrik, air, energi, BBM dan pasokan makanan ke Palestina. Tapi yakinlah bahwa sebelum Hamas melakukan apa yang mereka lakukan di tanggal 7 hari Sabtu kemarin, pasti sudah jauh-jauh sudah mempersiapkan segalanya. Dan memang satu-satunya jalan adalah bertahan dan melawan, ya, bertahan dan melawan. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara sekalian, kita boleh berbeda pendapat, karena di antara kaum muslimin juga ada juga yang mengatakan bahwa yang salah adalah Hamas. Ingat ketika Indonesia sebelum merdeka, kita pun melawan Belanda dan penjajah yang lain dengan bambu runcing. Ibaratlah bambu runcing melawan senjata tank atau basoka atau apa namanya, tentara senjata Belanda dulu atau penjajah yang dulu. Jauh dari seimbang, ya. Jauh dari seimbang, tapi kemudian Allah takdirkan kita merdeka. Dan oleh karena itu Indonesia merdeka bukan karena hadiah dari Jepang, tetapi itu karena kita yang merebut kemerdekaan itu. Beda dengan negara-negara persemakmuran yang dijajah oleh Inggris, mereka merdeka karena dihadiahi atau diberi hadiah oleh Inggris untuk merdeka, seperti Malaysia dan kawan-kawan. Maka mereka disebut dengan negara persemakmuran. Kalau Indonesia adalah negara yang merdeka karena merebut kemerdekaan itu dengan cara mereka sendiri. Oleh karena itu kita kembali kepada saudara-saudara kita di Palestina. Semoga sekali lagi mereka bisa terus melawan dan mempertahankan diri, mempertahankan tanah air mereka. Bahkan mereka sudah merangsek masuk ke wilayah Israel. Dan memang itu adalah resiko. Hidup atau mati, tidak ada pilihan ketiga. Hidup atau mati. Ya, hidup mulia atau mati syahid, kira-kira begitu. Jadi apa yang selama ini kita slogankan, kita gaungkan,
apa namanya, hidup mulia atau mati syahid, di sanalah tempatnya. Sanalah tempatnya. Dan luar biasa bahwa apa namanya, apa apa yang mereka lakukan itu cukup membuat Israel terkejut, tetapi memang dibalas dengan jauh lebih dahsyat, jauh lebih dahsyat. Nah, yang jadi persoalan sekarang adalah negara-negara pasti di mana ada perang, pasti di sana ada Amerika. Di mana ada perang, di sana ada Amerika, karena industri senjata Amerika akan terus hidup ketika ada perang. Ketika ada perang, maka Amerika sudah kapal induk Amerika sudah mendekat ke Israel, ke Laut Mediterania itu. Lalu kemudian kalau Amerika ada, pasti Rusia akan datang. Sama-sama jual senjata kan dia. Pasti Rusia akan datang. Ada kemungkinan Iran, ada kemungkinan Irak, ada kemungkinan Korea Utara juga akan ikut di sana. Cina yang kita belum dengarkan. Itu yang di sana. Jadi, saudara sekalian, seperti yang terjadi di Ukraina, yang perang itu adalah Rusia dengan melawan Amerika di Ukraina, tapi minjam tempat namanya Ukraina. Jadi Ukraina hanya tempat tembak-tembakan saja gitu, tempat tembak-tembakan. Sama dengan atau mirip-mirip dengan sekarang di Palestina. Kalau berlanjut ini perang, maka yang akan perang lagi-lagi adalah Rusia melawan Amerika atau Amerika melawan Rusia, meminjam tempat namanya Gaza. Minjam tempat namanya Gaza. Dan di depan mata kita, kalau pemimpin Indonesia ke depan bukan orang yang kuat dan mengerti tentang strategi dan seterusnya, maka di depan mata kita adalah perang antara Amerika dengan Cina yang kira-kira akan disebabkan oleh perebutan Laut Cina Selatan, ya, Laut Cina Selatan, dan semoga bukan Indonesia menjadi tempatnya. Tapi Indonesia yang paling dekat. Dan pangkalan militer Amerika sudah ada di segi empat, ya, ada di Filipina, ada di Singapura, kemudian ada di Australia, dan sekarang sedang bangun di Papua Nugini. Indonesia sudah dikelilingi 4 pangkalan militer Amerika Serikat. Jadi kalau terjadi perang antara Amerika dengan Cina, mudah-mudahan mereka tidak minjam tempat namanya Indonesia. Makanya kita butuh pemimpin yang mengerti tentang itu di masa yang akan datang. Saya tidak menyebut 2024, ya, di masa yang akan datang lah, kira-kira begitu. Itu tentang sekilas atau sedikit tentang Palestina. Mari kita semuanya paling tidak membacakan Al-Fatihah untuk saudara-saudara kita yang sudah syahid, yang sedang terluka, yang sedang menderita dan seterusnya yang ada di Palestina sana. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Minimal ini yang kita persembahkan sementara waktu, dan tentu berikutnya adalah kita berharap Palestina bisa tetap melawan sampai mereka mendapatkan kemerdekaan mereka. Baik, hadirin saudara-saudaraku yang saya cintai, mari kita melanjutkan kajian kita atau kajian fikih sunnah kita, masih tetap tentang bab nikah. Ini bab ini agak panjang karena setelah nikah ada cerai. Setelah nikah ada cerai, ada talak. Kita akan bicara talak, dan nanti yang menarik nanti insya Allah adalah ketika kita membahas talak ini menarik. Dan saya berharap kita semua bisa menjadikan ini sebagai pelajaran baik diri kita maupun orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita mulai dari bab atau judul tentang khitbah atau meminang. Saya tidak ingin mengajari bapak-bapak dan saudara sekalian karena sudah pada pintar melamar kan, sudah pada pernah melamar gitu ya.
kira-kira begitu. Tetapi saya ingin masuk ke poin-poin yang kira-kira penting untuk kita ketahui. Yang pertama adalah perempuan yang boleh dilamar. Jadi jangan asal melamar, ya. Jangan asal melamar. Perempuan yang boleh dilamar. Yang pertama adalah perempuan yang akan dipinang tidak mendapati sesuatu yang menghalanginya untuk dinikahi secara syar'i. Jadi dia adalah perempuan yang halal untuk dinikahi, bukan perempuan yang haram dinikahi, baik haram abadi maupun haram sementara. Kan ada yang haramnya abadi selama-lamanya, ada yang haramnya sementara. Yang haramnya abadi adalah seperti yang Allah sudah sampaikan, hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum, dan seterusnya. Diharamkan bagi kalian untuk menikahi ibu kalian, anak perempuan kalian, dan seterusnya gitu ya. Ada sekian yang diharamkan dinikahi abadi. Dan ada yang diharamkan untuk dinikahi sementara waktu. Bisa pendek, bisa panjang waktunya. Misalnya adalah saudara ipar, apakah kakak ipar atau adik ipar. Kalau istri masih jadi istri, maka tidak boleh menikah dengan kakaknya atau adiknya dalam waktu yang sama. Ya. Jadi antajma'a bainal ukhtain, dan diharamkan bagi kalian untuk mengumpulkan dua orang yang bersaudara atau mempoligami dua orang yang bersaudara. Memadu ya, bukan mempoligami, memadu dua orang yang bersaudara. Itu ayatnya. Lalu hadisnya Nabi melengkapi dengan bahwa seorang perempuan tidak boleh dimadu atau dipoligami dengan tantenya, bibinya gitu ya. Kakak ibunya, kakak bapaknya, atau adik ibunya atau adik bapaknya. Atau tidak boleh memadu atau mempoligami seorang perempuan dengan neneknya. Jadi cucunya dinikahi, neneknya dinikahi pula. Atau mungkin dengan ibunya. Ya, mertua jadinya kan gitu ya. Mertuanya dinikahi pula, dinikahi anaknya, dinikahi mertuanya pula gitu ya. Nah, itu yang tidak boleh. Baik. Kalau itu ayat, itu abadi. Kalau itu abadi. Itu yang pertama. Jadi perempuan yang boleh dipinang adalah perempuan yang tidak ada halangannya secara syar'i. Ya, secara syar'i. Di luar yang disebutkan dalam ayat itu, itulah perempuan yang halal dinikahi secara syar'i. Yang kedua adalah perempuan yang akan dipinang tidak sedang dilamar laki-laki lain yang dilakukan secara syar'i. Jadi bukan belum dilamar orang atau tidak sedang dilamar orang secara syar'i. Nah, saudara sekalian, kita di Indonesia, mohon maaf, karena kita di Indonesia ada istilah meminang. Tunangan. Tunangan itu belum lamaran. Kecuali kalau tunangan itu sudah dianggap lamaran. Saya tidak tahu di mana bedanya. Kalau tunangan itu atau orang yang sudah bertunangan itu sudah dianggap lamaran, berarti tidak boleh dilamar oleh laki-laki lain. Tidak boleh ada orang yang datang sebelum lamaran atau pinangan atau tunangan ini diputuskan. Apakah diputuskan baik diputuskan salah satu pihak atau kedua belah pihak? Boleh. Kalau tunangan atau lamaran sampai lamaran sekalipun, setelah lamaran itu masih bisa dibatalkan. Boleh dibatalkan. Si perempuan tiba-tiba mau mengundurkan diri atau laki-laki mengundurkan diri, tentu dengan alasan-alasan tertentu. Baik, itu dua jenis perempuan yang tidak boleh dilamar. Perempuan yang yang boleh adalah yang halal memang dinikahi. Yang kedua adalah yang tidak sedang dilamar oleh orang lain. Karena tidak boleh kita melamar perempuan yang sedang dilamar orang atau dalam lamaran orang. Nah, berikutnya adalah kalau disebut poin yang ketiga adalah perempuan yang tidak boleh dilamar adalah perempuan yang sedang menjalani masa iddah.
Masa iddah, jadi sedang pisah ranjang. Nah, sedang pisah ranjang dengan suaminya, apakah tetap serumah tapi memang pisah ranjang, pisah kamar, atau memang pisah rumah, istilah saja pisah ranjang gitu ya. Ranjang. Cerai sementara. Cerai sementara. Sampai habis masa iddahnya. Sampai habis masa iddah. Karena selama masa iddah itu atau masa menunggu bahasa kita, masa penantian seorang istri untuk suaminya rujuk atau balik itu di rentang waktu itu kita tidak boleh ada orang yang melamar itu, karena itu masih sah istri orang, masih sah sebagai statusnya sebagai istri, jadi tidak boleh dilamar sampai habis masa iddahnya. Nah, nanti akan kita bicara tentang masa iddah. Masa iddah ada dua, ya. Ada beberapa, maaf. Kalau yang dicerai yang bercerai dengan suaminya, atau yang misalnya jatuh talak 1 atau jatuh talak 2, maka masa iddahnya adalah salah satu quru, 3 qar'un. Nah, kata quru itu ulama berbeda pendapat. Pendapat pertama mengatakan salah satu quru itu adalah 3 kali suci. Jadi karena seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya dalam keadaan haid. Mohon maaf. Seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya dalam keadaan haid. Kalau mau ceraikan istri, tunggu masa sucinya dan jangan disentuh. Setelah suci mandi besar, jangan disentuh dan jatuhkan talak. 1. Lalu kemudian si perempuan ini menunggu sampai 3 kali haid. Jadi sekarang suci, nunggu haid, baru bulan depan haid lagi, bulan depan haid lagi. Sekedar tetesan pertama dari haid ketiga, maka habislah masa untuk kembali. Masa rujuknya sudah habis. Waktu rujuk sudah habis. Kalau sudah menetes tetesan pertama dari haid ketiga, tiba-tiba suaminya datang, ketuk pintu, "Assalamualaikum ma, papa mau balik lagi," gitu ya. Bagaimana caranya? Harus akad ulang. Akad, panggil walinya, panggil 2 orang saksi, ya, ada mahar, enggak perlu melamar, ada mahar. Akad ulang, intinya akad ulang. Cuma nggak usah rame-rame. Jadi tetangga nggak perlu tahu gitu ya. Cukup panggil orang terdekat, 2 orang saksi terdekat lah gitu ya. Pak, nanti kalau sudah akad nikah nggak usah ngomong-ngomong ya, anggap aja saya rujuknya rujuk normal saja gitu ya. Ya. Padahal ternyata akad tadi malam gitu ya. Ada onde-onde lah kira-kira begitu. Ya. Kan pesta kecil kan, pesta kecil. Nah, itu kalau 3 kali suci, kalau 3 kali haid. Nah, pendapat yang kedua dengan ayat yang sama, salah satu quru adalah 3 kali suci. Ini lebih panjang 3 minggu kira-kira. Lebih panjang, kurang lebih 21 hari. Jadi ini suci, kemudian ini enggak terhitung. Nanti haid baru terhitung suci 1, haid lagi suci, haid lagi suci. Sebelum haid keempat, sebelum tetesan pertama dari haid keempat, itu adalah hak laki-laki, hak suami untuk kembali rujuk. Kalau sudah keluar tetesan pertama dari haid keempat, baru datang kayak tadi ketuk pintu, maaf, akad lagi, onde-onde lagi gitu. Nah, kira-kira begitu ya. Tapi jangan rame-rame. Nah, biasanya kemudian, jadi biasanya gini. Mohon maaf pada para saksi, ini kita rahasiakan aja ya. Jadi anggap aja saya rujuk, jangan saya lagi. Si fulan rujuk normal saja gitu ya. Kan baru lewat setitik, baru haid pertama juga kan ini. Jadi dia cuma kesannya adalah dia rujuk normal, padahal tadi malam sudah akad gitu. Akad. Nah, kira-kira begitu. Hati-hati ya. Hati-hati bagi yang misalnya ada terjadi begitu, maka hitung waktu rujuknya.
Jangan sampai masih mau balik, sengaja mengulur-ngulur waktu sampai lewat waktu. Pas lewat waktu harus akad ulang, mahar ulang. Kalau istri mau pasang harga, oke, saya mau, tapi mobil apa namanya, Fortuner baru. Maharnya ya Fortuner baru. Berapa harganya Fortuner baru? 540 juta yang terbaru. Misal. Siapa suruh telat sehari telat. Siapa suruh telat? Jadi kalau mau rujuk sebelum waktu habis. Hitung dia. Oke. Ini kita ambil yang agak dramatis sedikit ya. Jadi tidak boleh melamar perempuan yang sedang menjalani masa iddah. Baik masa iddah karena dicerai maupun masa iddah karena ditinggal suami. Ditinggal mati ya. Orang bilang cerai mati itu ya. Cerai mati. Ada masa iddahnya. Sama dengan perempuan yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil, lalu masa iddahnya adalah persis ketika sudah melahirkan. Jadi setelah lahiran maka selesailah masa iddahnya. Boleh panjang, boleh pendek. Yang panjang adalah yang biasa saya sampaikan, yang panjang adalah ini perempuan hamil ditinggal mati suaminya, maka misalnya begini, saya mengambil yang agak dramatis saja. Jadi tadi malam terjadi hubungan badan suami istri. Allah takdirkan jadi hamil. Besoknya suaminya meninggal. Berarti masa iddahnya berapa? Kira-kira 9 bulan ke depan. Masa iddahnya. Karena dia tidak boleh dinikahi selama dia dalam keadaan hamil. Dia nggak boleh nikah selama itu. Kalau dia sudah ketahuan hamil. Karena dikhawatirkan nanti bercampur kan antara ini milik siapa gitu. Milik siapa? Milik yang meninggal atau milik yang baru datang gitu. Harus jelas. Maka kemudian supaya jelas kalau perempuan itu sudah hamil, maka dia harus masa iddahnya sampai dia melahirkan. Yang pendek adalah, yang panjang tadi yang 9 bulan, yang pendek adalah ada seorang perempuan diantar suaminya pergi ke bidan untuk melahirkan malam-malam misalnya. Tiba-tiba di depan rumah bidan tak terjadi kecelakaan, tabrakan, kepleset meninggal suaminya. Istrinya dibawa masuk lahiran, maka selesailah masa iddahnya. Nah, mana dulu yang mengatakan kutunggu jandamu, ini waktunya. Datanglah dirimu gitu ya. Kira-kira begitu. Jadi ada masa iddah yang panjang karena perempuan itu hamil, ada masa iddah yang pendek karena seperti tadi itu, yang agak dramatis itu. Misal terjadi. Nah, hadirin saudara-saudara yang saya cintai, itu tentang perempuan yang masa iddah. Berikutnya adalah, karena tadi kita bicara tentang melamar atau tunangan atau meminang, maka tidak boleh meminang atau melamar perempuan yang sedang dalam masa iddah. Yang tadi baik talak 1, talak 2 maupun talak 3. Karena talak 3 pun ada masa iddahnya kan gitu ya, masa iddahnya. Sampai 3 bulan 10 hari atau salah satu kurun dan seterusnya masa iddahnya. Baru dia boleh dipinang atau dilamar. Jadi tidak boleh melamar perempuan yang sedang dalam masa iddah. Karena yang paling berhak rujuk adalah suaminya sendiri. Baik talak 1 atau talak 2 sama, atau karena talak 3. Namanya talak bain. Ya, talak 3. Karena talak bain itu ada dua macam, nanti akan kita bicara. Namanya bain sugro, ada namanya bain kubro. Bain sugro itu adalah talak 3, disebut bain sugro karena masih ada peluang suaminya untuk balikan lagi. Bagaimana caranya? Setelah istrinya menikah dengan laki-laki lain, lalu diceraikan oleh suami keduanya, tiba-tiba
suaminya tahu kalau dia istrinya sudah cerai, datang lagi melamar, akad lagi tapi ya, akad lagi, onde-onde lagi. Itu. Tetapi pernikahan istri dengan laki-laki lain di talak ketiga tadi itu tidak boleh direkayasa. Tidak boleh panggil teman tetangga, Pak, tolong nikahi istri saya dulu ya, tapi jangan dia apa-apain ya, besok cerai gitu ya. Tidak boleh. Itu namanya rekayasa. Nah, Nabi mengatakan la'anallahul muhallil wal muhallal alaihi. Allah melaknat orang yang menjadi perantara yang menghalalkan tadi itu dan yang dihalalkan baginya. Dua-duanya terlaknat kalau ada rekayasa. Jadi tidak boleh ada rekayasa bahwa tolong nikahi atau nikahi mantan istri saya, setelah nikah kamu segera ceraikan karena besok saya mau datang melamar, misalnya begitu. Namanya rekayasa. Itu tidak boleh. Tapi kalau dia cerai cerai secara biasa, normal, maksudnya normal perceraiannya, kemudian mantan suaminya pengen balik lagi, silakan. Datang lagi, melamar lagi, bawa mahar lagi dan seterusnya. Nah, begitu pula dengan kalau bainnya. Bain kubro itu adalah talak yang karena saling melaknat. Saling melaknat. Jadi ini suami istri, nanti kita bicara lebih luas insya Allah. Jadi ini suami istri, lalu kemudian mohon maaf nih, contoh saja ketika suaminya pergi ke kantor, pulang dari kantor dia mendapati loh kok ada sendal laki-laki di depan pintu. Dia masuk mengintip, mengendap-endap dia, lalu kemudian dia mendapati mohon maaf istri dan seorang laki-laki lain, ada laki-laki dan istrinya ada di dalam kamar. Dan bahkan kalau mau dramatis lagi, dua-duanya telanjang bulat. Tapi dia tidak melihat, sang suami tidak melihat seperti tinta keluar masuk di botol tinta, tahu ya? Tinta pulpen hero dulu namanya. Yang dulu pulpen yang pakai tinta loh itu, Parker. Nah, ada tinta Parker ya, Nabi sudah dari dulu model tinta sudah seperti itu. Karena dalam hadis Nabi mengatakan kecuali kalau seseorang melihat seperti ballpoint keluar masuk di botol tinta gitu, baru kita boleh menyatakan bahwa dia melakukan sesuatu. Kalau tidak, maka tidak boleh. Nah, kalau kemudian suaminya yakin istrinya melakukan itu, tapi suaminya menyangkal, oh tidak, kami tidak ngapa-ngapain. Tapi di dalam kamar berdua kan gitu ya, kami tidak ngapa-ngapain. Maka kemudian datanglah ke pengadilan, lalu kemudian saling melaknat di sana. Kata suami, demi Allah bahwa apa yang saya tuduhkan kepada istri A misalnya adalah benar. Itu diulang sampai 4 kali. Dan yang kelimanya salah laki-laki mengatakan bahwa laknat Allah atas dirinya jika dia berdusta terhadap apa yang dikatakan itu. Jadi dia melaknat, menggunakan kata laknat. Kalau istrinya mau terhindar dari hukum rajam, maka dia harus membalas dengan hal yang sama. Demi Allah, apa yang dituduhkan oleh suami saya itu adalah tidaklah benar. 4 kali. Dan yang kelima bahwa laknat Allah atas istri itu, misalnya kalau apa yang dituduhkan suami saya itu adalah benar, maka mereka diceraikan secara otomatis. Cerai secara otomatis dan talaknya abadi sampai kiamat. Dia tidak akan pernah rujuk lagi. Karena dia adalah namanya talak bain kubro. Yang kedua talak bain kubro adalah, ini kita belum bicara talak sebenarnya. Yang kedua adalah kalau istri yang menggugat cerai, dan ini yang banyak sekarang. Pak, kalau istri yang menggugat cerai ke pengadilan, maka tidak boleh ada rujuk lagi selama-lamanya. Kalau istri yang menggugat cerai, ya, namanya khulu'. Jadi perempuan yang meminta atau menggugat cerai, maka kemudian masuklah ke pengadilan dan mereka diketuk palu resmi bercerai, maka selamanya tidak akan pernah rujuk.
Tapi kalau suami yang menggugat cerai, maka suami masih punya kesempatan untuk rujuk selama masa iddah belum selesai. Kalau masih talak 1 dan 2. Tapi kalau sudah selesai masa iddahnya dan dia mau balik lagi, maka kembali kepada yang kita sampaikan tadi atau bahas tadi adalah akad ulang. Baik, hadirin dan saudara-saudaraku yang saya cintai. Larangan tadi berlaku apabila perempuan atau walinya sudah menerima pinangan laki-laki pertama secara tegas dan jelas. Jadi yang tadi saya sampaikan tentang larangan melamar pinangan orang lain. Ya, larangan melamar pinangan orang lain. Dalam hal ini mengajukan pinangan boleh dilakukan oleh laki-laki kedua apabila memenuhi beberapa hal berikut ini. Ini ada tadi laki-laki pertama sudah melamar. Maka selama belum ada pemutusan di antara mereka, apakah laki-lakinya mundur atau perempuannya mundur, maka selama itu tidak boleh ada laki-laki kedua yang datang melamar. Jangan sampai misalnya ada orang tua yang sudah dilamar oleh laki-laki yang pertama, tiba-tiba datang yang kedua lebih ganteng, lebih kaya, lebih dan seterusnya. Kemudian oh ya, kamu yang saya terima, yang lalu saya tolak. Nggak boleh begitu. Putusin dulu. Ya. Jadi nyatakan dulu bahwa mohon maaf Bapak, Anda yang pelamar pertama, tunangan Anda kami tolak karena sesuatu dan lain hal. Oke, selesai gitu. Habis itu kemudian jangan hari itu juga tiba-tiba datang laki-laki kedua gitu. Kan ketahuan nanti modusnya gitu ya. Ya kasihlah jeda waktu seminggu, 2 minggu, 1 bulan, barulah kemudian datang laki-laki yang kedua melamar. Terserah. Nah, dalam hal ini mengajukan pinangan boleh dilakukan oleh laki-laki kedua apabila memenuhi beberapa hal berikut ini. Ya, yang pertama adalah pihak perempuan sudah menolak pinangan laki-laki pertama atau menjawabnya dengan sindiran, misalnya dengan mengucapkan aku tidak membencimu. Berarti sudah ada isyarat bahwa dia tidak menerima laki-laki itu. Atau ya jujur saja bahwa lamaran Anda kami tolak. Kami tolak. Yang kedua adalah laki-laki kedua tidak mengetahui adanya pinangan laki-laki sebelumnya, kecuali kalau laki-laki kedua yang datang tidak tahu kalau perempuan itu sudah dilamar. Datanglah dia kemudian bertamu, ada kepentingan apa Pak? Saya lagi bersilaturahim. Itu selalu silaturahmi adalah poin pertama kan. Nah, poin kedua berikutnya gitu ya. Dia boleh datang, kita juga tidak boleh menghalangi orang datang selama dia tidak tahu bahwa perempuan yang akan dilamarnya adalah sudah dilamar oleh orang lain. Kalau tahu maka tidak boleh. Yang ketiga, pihak perempuan belum memberi kepastian kepada laki-laki pertama apakah dia menerima atau menolak pinangannya, kecuali kalau ketika datang melamar pertama belum kasih saya waktu 1 bulan berpikir misalnya gitu ya. Maka selama belum ada kepastian, maka perempuan itu boleh dilamar oleh orang lain. Kecuali kalau tadi kelamaran sudah diterima, maka tidak boleh lagi. Yang keempat adalah laki-laki pertama sudah memberi izin kepada laki-laki kedua untuk mengajukan pinangannya. Kebetulan misalnya laki-laki pertama dan yang kedua sahabatan gitu. Tahu dia sudah melamar si perempuan itu. Kemudian tiba-tiba mengatakan, "Adalah kamu aja deh, saya mundur, silakan kamu maju," misalnya dan seterusnya. Misal begitu. Ini contoh saja. Baik, hadirin saudara-saudaraku yang saya cintai. Sebenarnya ada satu hal yang tetapi ini tidak kita di Indonesia tidak pernah dilakukan, karena dalam Islam kalau kita kembali ke hukum yang sesungguhnya, maka seorang laki-laki diperbolehkan melihat bagian tertentu dari tubuh perempuan yang akan dilamarnya. Nah, kalau kita sekarang kan sudah lihat banyak lah kira-kira begitu. Sudah lihat wajahnya, sudah lihat tangannya, sudah lihat dan seterusnya gitu ya. Nah, tapi andai ini adalah kita kembali pada yang ideal. Maka anggota tubuh perempuan yang mana yang boleh dilihat?
Mengenai bagian tubuh yang boleh dilihat oleh orang yang sedang meminang, di antara para ulama ada terdapat perbedaan pendapat. Mayoritas ulama berpendapat bahwa laki-laki yang meminang hanya boleh melihat muka dan kedua tangan perempuan yang dipinangnya. Jadi hanya muka dan kedua tangannya yang boleh dilihat. Kenapa? Karena muka itu memberikan kesan tentang kecantikannya. Tangan itu memberikan kesan bahwa tangan kita semuanya dan tangan para perempuan memberi kesan tentang, mohon maaf, tentang kemulusan tubuhnya. Kalau tangannya mulus, insya Allah semua mulus. Jadi ada di tangan. Maka mengapa cukup dengan tangan? Nah, kalau kasar dia. Ada kira-kira begitu, Pak. Kira-kira begitu. Nggak jadi, Pak ya, batal jadinya. Nggak jadi. Setelah melihat tangan nggak jadi. Nggak jadi. Nah, kira-kira begitu. Jadi mayoritas ulama mengatakan seperti itu, bahwa yang boleh dilihat itu hanya wajah dan kedua tangan. Karena wajah menggambarkan atau yang menggambarkan mewakili kecantikan, dan tangan itu adalah mewakili kondisi bagian tubuh yang lain. Nah, lalu kemudian bagaimana dengan perempuan? Bolehkah perempuan melihat laki-laki yang akan meminangnya? Ini andai yang terjadi adalah mereka belum pernah ketemu sebelumnya. Maka anjuran untuk melihat ini tidak terbatas hanya pada laki-laki, tapi juga berlaku bagi perempuan yang dipinang. Seorang perempuan berhak melihat laki-laki yang meminangnya agar di antara keduanya dapat saling mengetahui apa yang membuat mereka saling menyukai. Jadi seorang perempuan juga boleh melihat laki-laki, dan saya kira itu kalau kita di Indonesia itu sudah sesuatu yang sudah lumrah dan biasa. Umar berkata, "Janganlah kalian menikahkan anak perempuan kalian dengan laki-laki yang buruk perangainya. Sesungguhnya apa yang membuatnya tertarik kepada laki-laki itu pula yang membuat laki-laki yang meminangnya tertarik kepadanya." Jadi harus timbal balik. Apa yang menarik bagi laki-laki terhadap perempuan? Wajahnya pertama. Dan apa yang menarik perempuan bagi laki-laki tentu juga akan melihat parasnya, wajahnya, dan kemudian mungkin tubuhnya secara utuh ya. Nah, tentu bukan berarti bahwa melihatnya tampaknya, bukan. Maksudnya yang boleh terbuka itu hanya wajah dan bagian-bagian yang memang, kalau laki-laki kan aurat laki-laki itu kan dari pusar sampai lutut. Di luar itu hanya itu ya tentu yang boleh dipandang atau yang boleh dilihat oleh seorang perempuan. Tetapi saudara sekalian, ini lagi-lagi kita di Indonesia itu tidak teramalkan yang begitu. Tapi idealnya seperti itu sesungguhnya. Nah, kemudian ada satu hal yang mungkin saya mohon maaf sebelumnya, karena sesungguhnya setelah orang tunangan atau setelah lamaran, maka tidak boleh, tetap belum dibolehkan untuk berduaan. Pergi berduaan, berboncengan, segala macam. Itu tidak dibolehkan. Harusnya. Kalau sekalipun sudah lamaran. Nah, sebagian masyarakat kita itu sudah menganggap bahwa kalau sudah lamaran, bahkan baru tunangan, itu sudah seperti orang yang pokoknya mirip gaya suami istri lah, kira-kira begitu. Mirip gaya suami istri. Pergi ngukur baju berdua, pergi ke KUA berdua, pergi ke shopping berdua, dan seterusnya gitu ya. Padahal harusnya itu tidak boleh. Ya, pelajaran buat kita lah, insya Allah untuk anak-anak kita. Ya. Hadirin sekalian, saya kira itu yang mungkin kita bahas pada kesempatan kali ini. Dan ini ada sedikit, tapi ini kasus di Mesir.
Pada tanggal 13 Juli 1933, Pengadilan Agama Negeri Mesir telah mengeluarkan ketetapan yang mencakup beberapa hukum sebagaimana berikut ini di Mesir. Segala sesuatu yang diberikan oleh laki-laki kepada perempuan yang dipinangnya, jika tidak masuk mahar pernikahan, maka pemberian dianggap sebagai hadiah. Saya kira persis di Indonesia juga begitu kan, gitu ya. Apa bawaan-bawaan itu ya? Hantaran. Itu hadiah, Pak. Jadi misal terjadi perceraian atau misalnya setelah akad nikah, tiba-tiba sang perempuan mengundurkan diri, minta cerai, maka yang hantaran ini tidak kembali. Yang kembali itu adalah mahar. Karena mahar harus kembali selama si laki-laki belum menyentuh perempuan yang sudah dinikahinya. Ini akad nikah sudah selesai, tapi belum menyentuh. Atau kalau dalam bahasa ini adalah belum masuk ke kamar, tirai belum tertutup. Tiba-tiba sang perempuan minta cerai, atau sang laki-laki mengatakan, ternyata dia kecewa, ternyata tidak sesuai dengan apa yang dipersepsikan, gitu ya. Lalu mengatakan, saya talak kamu. Maka yang boleh kembali adalah mahar, hadiah, dan semua uang belanja, uang tenda, uang apa, itu tidak kembali. Jadi yang kembali itu hanya mahar. Hadiah sama dengan hibah secara hukum dan bahasa. Jadi hibah udah selesai. Yang uang pesta tadi udah berapapun jumlahnya. Hibah merupakan peralihan hak milik dari orang yang memberi kepada orang yang menerimanya. Jadi itu dianggap hibah atau hadiah. Rusak dan berkurangnya barang yang telah dihibahkan merupakan penghalang bagi orang yang memberi untuk mengambil kembali hibah yang telah diberikan. Kan tidak mungkin dikembalikan lagi. Tenda sudah dipasang, macam-macam lah kira-kira begitu. Dan orang yang memberi hibah hanya berhak meminta kembali barang yang telah dihibahkan, bukan penggantinya dengan syarat barang tersebut bernilai tinggi, kecuali kalau ada hibah atau hadiah yang nilainya tinggi, maka sang laki-laki boleh memintanya, tapi apapun resikonya, misalnya sudah dipakai, sudah bekas dan seterusnya, itu sudah resiko, dan dia harus menerima itu sebagai untuk dikembalikan. Jika terjadi perceraian sebelum laki-laki itu menyentuh istrinya, sebelum tirai tertutup, sebelum pintu kamar ditutup. Nah, kalau sudah tirai tertutup, pintu kamar tertutup, mereka sudah berduaan di dalam kamar, menyentuh atau tidak menyentuh beneran. Sekedar menyentuh atau tidak menyentuh itu sudah selesai semuanya. Mahar tidak kembali, hibah tidak kembali. Ya. Kalau sudah tertutup pintu, tirai sudah tertutup, atau misalnya lihat sekarang pengantin kita misalnya di atas pelaminan, mereka sudah pegang-pegangan sambil foto, sudah gandengan tangan, itu mahar sudah tidak boleh dikembalikan. Kalau terjadi perceraian setelah itu, saya kira itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.